Makanya kalau dinasehatin tuh didengar, gak boleh naruh sembarangan. Susah sih dibilangin. Hai semua, selamat pagi. Ayo, siapa nih yang pagi-pagi tadi udah banyak drama? Ada yang lagi nyari kaos kaki lah, ada yang lagi nyari buku lah. Ribut ya bun kalau pagi, kayak dikejar-kejar waktu. Semangat-semangat bun. Nanti kita sharing ya bun, gimana caranya ngurangin beban kita. Bun, tadi pagi aku lagi bikin topoki bun. Ini anak-anak minta bikinin topoki, ya udah aku bikin. Tapi ini buat pagi aja ya bun. Ini aku cuman pakai bumbu seadanya ya bun, enak kok. Ini cuman aku bumbuin bawang putih, bawang bombay, lada, terus apa tuh namanya saus, terus sauri juga. Terus yang bikin enak tuh cuman tumisan telur sama keju mozzarella bun. Jadi kalau ada bumbu seadanya, yang penting ada itu aja, telur sama mozzarella, itu pasti udah enak bun. Kita coba ya bun. Enak bun, cuman warnanya nggak merah karena memang anak-anak gak suka pedas. Jadi ya warnanya kurang menarik, tapi nggak apa-apa, yang penting mereka makan. Nah buat makan siang aku nyiapin ayam telur asin. Ini juga pesanan anakku yang paling kecil ya bun. Dia tuh nggak tahu, suka banget sama telur asin. Maksudnya ayam telur asin, kadang juga tahu di telur asin gitu bun. Ini aku lagi potong-potong ayamnya. Jadi kemarin tuh aku beli ayam fillet, tapi aku mintanya nggak dipotong, diutuhin gitu aja. Jadi aku bisa potong sesuai selera aku. Ini kita lanjut sampai habis ayamnya. Kalau di sini tuh enaknya pas beli daging ayam atau daging sapi tuh langsung dipotongin sama abangnya bun. Jadi kita cuman bilang mau dibikin sop ya, mau dibikin rendang ya, atau teriyaki ya, apalah gitu, mereka udah tahu potongannya gitu bun. Jadi kita tinggal masak di rumah. Nah ini kayak gini ya bun, dipotong kotak-kotak kayak gini, terus dikasih tepung ayam kayak gini, diaduk-aduk terus digoreng. Ini gorengnya harus sabar bun, karena kecil-kecil dan satu-satu naroknya. Ada nggak ya caranya pas ditaruh brek gitu tapi ntar kepisah-pisah ayamnya? Kalau ada sharing ya bun. Nah ini kenapa harus ditepungin dulu biar nggak alat bun ayamnya. Terus pas digigit ada crunchy-nya gitu bun, jadi kering tapi dalamnya nggak alot. Kalau ayam digoreng kering tanpa tepung kan alot jadinya bun, jadi ditepungin biar nanti empuk dalamnya, terus lebih gurih bun. Nah begini sampai semuatnya ya bun. Kalau masih muat taruh aja lagi biar cepet bun, biar cepet ngerjain yang lain juga. Nah ini gorengan ayam berikutnya. Ini aku cuman pakai satu dada ayam ya bun. Jadi satu filet dada ayam itu doang buat satu bungkus salted egg. Bumbu telur asin saset itu loh bun. Nah ini aku udah mulai numis bawang. Jadi bumbunya tuh aku cuman pakai bawang. Kadang juga aku pakein cabai rawit ya bun, biar ada pedas dikit gitu bun. Terus paling enak itu kalau ditambahin daun kari bun. Wah mantep itu rasanya. Tapi ini aku lagi nggak ada daun kari, jadi ya udah yang ada aja. Nah kalau saus telur asinnya udah mateng, tinggal masukin ayam kayak gini. Biar sausnya jadi banyak tuh bisa ditambahin air atau minyak ya bun. Jadi minyak buat numis tadi dibanyakin dikit gitu. Nah seperti biasa, selesai nyiapin sarapan lanjut beberes rumah. Ini masakan pagi belum aku taruh sini ya bun, soalnya tadi belum sempat beresin, maksudnya belum aku lap dulu. Jadi biasanya tuh sebelum aku taruh makanan aku lap. Nah pas bikin video aku lap lagi bun. Padahal sebelumnya udah aku lap itu bun, tapi nggak semuanya gitu loh. Nah pas lagi bikin video baru semuanya aku lap. Nah bun, sambil ngerjain kerjaan rumah kita sharing yuk bun. Hari ini kita sharing tentang bedanya menasehati dan memarahi. Nah ini kadang kita suka lupa nih, maunya nasehatin tapi malah jatuhnya memarahi. Kalau nasehatin tuh bener-bener ngasih tahu dari hati gitu loh bun.
Jadi penyampaian kita jangan pakai intonasi tinggi. Soalnya kan kalau kita ngasih tahu pakai nada tinggi, jatuhnya marah bun. Akhirnya kita nggak bisa nguasain diri, nggak bisa ngontrol emosi gitu loh bun. Akhirnya anak pun pas balasnya juga pakai nada tinggi. Soalnya kita udah mancing pakai nada tinggi bun, anak kan cuma ngikutin. Anak itu imitasi dari kita bun, jadi dia tuh banyak meniru apa yang kita lakuin. Misalkan gini, Mama udah bolak-balik nasehatin lo ya, jangan naruh buku sembarangan, jangan naruh kaos kaki sembarangan. Makanya kalau dinasehatin tuh didengar. Nah kalau gini nih jatuhnya marah atau nasehatin bun? Marah kan bun? Ini kalau kita terus-terusan cara nasehatinnya kayak gitu, nggak akan didengar bun nasehatnya. Yang terekam cuman marahnya kita doang. Dia hanya tahu mamanya marah. Nah itulah kenapa dia kadang suka gak dengerin apa yang kita nasehatin. Karena yang tersampaikan ke anak itu marahnya kita, bukan nasihat kita. Akan terdengar beda kalau kita cara ngomongnya kayak gini bun. Itu bukunya ditaruh di tempatnya ya, kaos kakinya juga. Jadi ntar pas lagi butuh gak bingung nyari-nyari lagi. Akan lebih baik lagi kalau kita tambahin kayak gini. Ini mama udah ngasih tahu ya, udah bilangin. Jadi ntar kalau adik nggak naruh di tempat yang udah disiapin, kalau pas lagi butuh kaos kaki atau bukunya nggak ada, gak boleh nangis, gak boleh ngerepotin orang lain, gak boleh marah-marah. Soalnya mama udah ngasih tahu kan, jadi ntar kalau misalkan kayak gitu, ya berarti tanggung jawab adik sendiri. Nah, akan lebih enak kan bun, karena kita udah ada kesepakatan di awal. Nah, nanti kalau dia belum sesuai dengan apa yang kita nasehatin, kita ulangin lagi bun. Gak apa-apa, karena emang itu tugas kita, sampai dia bisa dan terbiasa. Susahnya itu emang di awal bun, karena kita masih menata. Tapi kalau ntar udah berjalan dengan sendirinya, udah terbiasa, ya udah jalan gitu aja bun. Nah, jadi itu tadi ya bun, bedanya menasehati dan memarahi. Jadi kalau kita nasehatinnya enak, anak juga akan enak dengernya. Bisa lebih denger gitu loh bun. Tapi kalau kita ngasih taunya atau nasehatinya dengan marah-marah, anak juga ogah gitu bun. Maksudnya kadang malah nolak gitu loh bun. Walaupun sebenarnya kita nggak ada keinginan buat marah, tapi cara penyampaian kita itu yang kadang buat anak berpikir bahwa mama itu lagi marah. Dan kadang kita nggak nyadarin itu bun. Dalam hati kita cuman pengennya nasehatin, tapi penyampaian kita yang salah. Jadi intonasinya dikurangin gitu ya bun. Nah biar intonasinya nggak tinggi, kita nyampainya dengan kasih sayang. Sebenarnya udah sih bunda udah ngasih tahu dengan kasih sayang, tapi belum kita hadirkan gitu bun dalam perasaan. Maksudnya saat ngasih tahu atau nasehatin tuh kita hadirkan bun rasa kasih sayang kita. Biar nggak berlalu gitu aja. Dan akhirnya maksud kita tersampaikan. Nah nyuruh anak juga gitu bun. Kadang kan anak susah ya kalau disuruh. Nah kita harus tahu nih apa maunya mereka. Jadi nggak hanya dikasih sesuatu baru mau. Atau diiming-imingin dulu baru mau. Itu enggak. Boleh dengan cara itu, tapi nggak melulu caranya begitu. Takutnya kalau selalu kayak gitu, buat mereka selalu berpikir bahwa kalau melakukan sesuatu pasti dapat sesuatu, atau mengharapkan sesuatu dari apa yang udah mereka lakukan. Jadi kayak ngajak mereka buat nggak tulus gitu loh bun kalau ngelakuin sesuatu. Karena mereka taunya kalau udah ngelakuin sesuatu ada imbalan. Gitu bun. Jadi boleh ngasih reward tapi jangan selalu dan dalam hal tertentu ya bun. Nah terus gimana caranya biar anak tuh nurut kalau kita suruh tanpa diiming-imingin sesuatu? Nah kita harus ngerti nih diperintah dan dibutuhkan. Anak-anak kadang gak suka bun kalau diperintah atau disuruh-suruh. Biasanya mereka itu akan lebih excited jika dia merasa dibutuhkan. Misalnya, daripada kita perintah dia buat cepet-cepet beresin mainan, akan lebih baik kalau kita katakan, Mama butuh bantuan nih, tolong masukin mainan-mainan ini ke keranjang ya. Gitu kan bun, dia akan ngerasa kita butuhin gitu loh bun. Soalnya anak kecil itu kan biasanya pengen jadi orang gede gitu kan bun, pengen jadi orang dewasa gitu.
Jadi kita coba masuk ke pemikirannya dia. Nah itu tadi sharing kita hari ini ya Bun. Jadi tiap hari itu kita emang harus belajar Bun, dari kehidupan, dari tingkah laku anak, dari pola keluarga gitu Bun. Nah setelah apa yang kita alamin di hari ini itu ya Bun, kita ambil kesimpulannya Bun. Oh berarti yang bikin anak-anak bahagia itu ini. Oh berarti yang bikin suami senang tuh ini. Oh berarti kalau kita marah tuh harusnya begini. Oh kalau tetangga lagi begini tuh kita harusnya seperti ini. Gitu Bun. Buat catatan kita gitu loh Bun. Jadi biar hari berikutnya tuh lebih baik dari hari yang kemarin. Terus kita juga jadi tahu berapa banyak waktu kita yang terbuang dalam sehari gitu Bun. Soalnya kita koreksi. Nah akhirnya kita jadi mikir waktu yang kebuang tadi sebaiknya kita pakai buat apa ya. Gitu Bun. Kita sama-sama belajar ya Bun, jadi nggak merasa yang paling ini paling itu enggak. Sebagai wanita Bun saling mengingatkan. Karena saya juga pernah ngalamin suntuk, sedih, lelah gitu Bun. Jadi biar Bunda nggak ngerasain seperti itu lagi, kita sharing Bun. Semoga cocok. Kalau nggak cocok nggak apa-apa Bun, soalnya kan biasanya orang itu ada rumus-rumus sendiri gitu loh Bun. Punya kiat-kiat sendiri gitu Bun. Nah ini saya udah mau selesai ya Bun. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Semoga kita selalu bisa berlapang dada untuk bisa menerima masukan. Nah selamat beraktivitas. Bye Bun.